Kalau kualitasnya sudah bagus, zikir nafas. Zikir nafas itu zikrun ghairu mafsmu. Kalau hatimu bilang Allah, kamu bisa merasakan. Mulutnya diem, tapi di sini Allah, Allah itu zikir nafas. Jadi zikir nafas itu ya sama sebenarnya kayak mulut, tapi yang membunyikan sini. Kayak perasaanmu ngomong Allah, Allah itu zikir nafas. Naik level lebih dalam, zikir qalb. Zikir qalb itu ndak lagi cuma ngomong Allah, Allah, tapi hatinya mulai mengamati hakikat Allah, kebesarannya sama keindahannya. Itu zikir qalb. Semakin fokus, semakin konsentrasi pada Allah, tidak hanya mengucapkan Allah. Syahadat itu ya kesaksian, diucapkan lewat mulut, diyakini lewat hati, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh hanya mulut saja. Oh, saya sudah syahadat loh Pak. Tidak, bukan itu. Kalau ada orang diskusi, wah kamu sudah kafir, sekarang harus syahadat lagi. Itu syahadat mulut itu namanya. Kafirnya juga mungkin hanya kafir di mulut. Tidak hakiki. Syahadat yang hakiki itu apa? Kalau di Sirul Asror ada 12 kualitas diri yang harus dimasukkan dalam hidup kita paling tidak. Ada la ilaha illallah, ada Allah, ada Hu. Ini yang sering ditanyakan orang. Saya banyak ditanya tentang Hu ini. La ilaha illallah itu level awal. Hidup kita itu kan variabelnya banyak. Level takholli itu la ilaha illallah. Buang semua, sisakan Allah saja. Kalau kita sudah sukses dengan membuang segala yang bukan Allah, baru masukkan Allah. Makanya wiridnya Allah, Allah, Allah. Kalau level Allah kita semakin naik, kesadaran kita semakin tinggi. Kalau masih Allah itu kan seolah-olah ada makhluk di dunia ini, terus ada Allah di sana yang namanya tiap hari kita sebut. Tapi begitu kita sadar bahwa ya semua yang ada di alam semesta ini manifestasi, tajalli dari keberadaan Allah, akhirnya tinggal Hu. Hu itu dia, bahasa Arab dari huwa. Di mana-mana ada dia, maka wiridnya tinggal Hu. Itu juga masih berjarak, nanti pada puncaknya sudah tidak ada kalimat lagi. Jadi ada Allah, awalnya la ilaha illallah, terus Allah, terus huwa, dia. Terus kualitas-kualitas yang lain yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama al-haqqu. Kita harus, Allah itu maha kebenaran, dan kita harus menghidupkan kebenaran dalam hidup kita. Orang yang hidupnya memilih jalur bukan jalur kebenaran, berarti dia keluar dari syahadat, keluar dari kesaksiannya bahwa satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Yang kedua hayyun, maha hidup. Hiduplah sebagai manusia dengan segala tanggung jawab tugasmu sebagai abdun dan khalifah. Qayyum, maha tegak, maha berdiri. Qahar, maha menaklukkan. Fattah, Fattah itu pembuka. Wahhab, maha memberi. Ini dalam hidup kita sehari-hari, dasarilah dengan ini. Yakinlah bahwa apapun yang kita peroleh di dunia diberikan oleh Allah. Apapun masalah kita, Allah yang ngasih solusi, ya Fattah. Apapun yang kita alami dan kita lakukan dalam hidup kita, itu Allah lah yang menentukan. Namanya Qahar. Dan apapun yang terjadi, Allah yang mewujudkan. Qayyum. Ini prinsip-prinsip yang kita jalani setiap hari. Kalau kita yakin ada orang lain yang bantu kita mewujudkan keinginan kita, bukan Allah, berarti menyalahi syahadat dan seterusnya. Dan yang tiga yang terakhir itu wahid, ahad, somad. Wahid itu yang nomor satu, ahad itu yang satu-satunya, tunggal. Kalau wahid dalam hidup kita, Allah harus nomor satu. Urusan apapun tidak boleh mengalahkan urusannya Allah. Itu berarti wahid. Kalau wahid nanti ada isnain, ada salasa. Nah, Allah harus selalu number wahid, selalu nomor satu. Ngaji apa jalan-jalan? Kira-kira yang lebih disukai Allah yang mana? Oh, lebih disukai ngaji. Aku milih ngaji. Itu berarti wahid. Allah kita nomor satukan. Cari pacar dulu apa kuliah?
yang diridhoi Allah. Yang sunnah itu nyari istri, Pak. Jadi saya nyari pacar dulu. Allah lebih suka kita punya anak banyak misalnya. Pokoknya cari prinsip yang menomorsatukan Allah dalam hidup. Yang kedua, ahad. Kalau ahad itu ya Allah lah satu-satunya. Selama ini kita mendefinisikan tauhid itu Allah yang ahad, ya, yang maha esa, yang tunggal. Cuma dalam prakteknya yang membuktikan bahwa kita yakin Allah ahad itu Allah yang wahid. Ketika Allah kita nomorsatukan dalam hidup kita. Buktinya apa bahwa Allah itu wahid? Allahus somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Buktinya Allah ahad itu Allah wahid. Buktinya Allah wahid, Allah somad. Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Jadi satu-satunya tempat kita bersandar itu Allah. Itu baru kita syahadat beneran. Kita tidak menggantungkan diri pada ijazah, pada IP, pada gelar, pada uang, pada jabatan, pada pekerjaan. Allah saja tempat kita bersandar. Itu berarti Allahus somad. Ini kualitas syahadat nomor 1. Mengucapkan syahadatnya gampang, cuma implikasi dan konsekuensinya panjang. Kalau sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah saja gampang. Tapi dari situ kan konsekuensinya panjang. Jadi diucapkan lewat mulut tapi juga diinternalisasi dalam hati, diwujudkan nanti dalam perbuatan. Wahid, ahad, somad, hayyun, qayyum, qahar, dan seterusnya. Itu yang syahadat. Sholat, ya nanti dijelaskan panjang tentang sholat 5 waktu ya. Dalilnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat itu ada 2 jenis. Sholat lahir sama sholat batin atau sholat kolbu. Dalilnya apa? Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusto. Sholawati itu sholat 5 waktu itu. Kalau sholat wusto itu sholatnya kalbu. Kenapa disebut sholat wusto? Karena kalbu itu letaknya di tengah-tengah tubuh kita. Dan kalau kita sholat fisiknya, kalbunya harus sholat. Karena ada hadisnya Nabi itu, la sholata illa bihuduril kolbi. Yo, meskipun dalam prakteknya susah, kita kadang sholat itu pikirannya melayang kemana, kolbunya juga ikut kemana. Nah, padahal nilainya sholat ketika kolbunya hadir. Dan sholat itu kan berhadapan sama Allah, namanya munajat. Munajat itu bahasa gaulnya curhat. Ketemu, curhat, ngobrol sama Allah. Dan pasti tidak lewat mulut. Curhat kita sama Allah itu pakai hati. Makanya ada wassolatul wusto. Dan ada sholat kolbu. Nah, dirumuskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau sholat wajib yang lahir itu cuma 5. Sholat kolbu inilah yang anytime, yang harus kita bawa tidak hanya waktu sholat, tapi di luar sholat. Kolbu kita yang tadi waktu sholat hadir juga harus sholat di luar waktu sholat. Sholatnya apa sih kolbu kita itu? Ini loh. Jadi sholat kolbu itu tidak ada waktunya, terus-terusan. Ini yang sholat tanha anil fasya wal mungkar, itu sholat kalbu. Biar sholatnya tidak fisik saja, dilakukan terus-terusan. Yo, simbolisnya masjidnya itu hati. Harus berjamaah. Berjamaah itu apa? Seluruh anggota tubuh, seluruh batin harus ikut. Kemudian imamnya apa? Ketundukan pada Allah. Kiblatnya apa? Ya Allah yang ada di mana-mana. Jadi kalau sholat wajib yang 5 waktu, simbolisnya sama semua ngadep kiblat. Tapi sholat kolbu ini karena di mana-mana ada Allah, ya segala aktivitas kita, saya ngaji ngadep ke timur, kamu ngadep ke barat, ada yang ngadep ke utara, ada yang ngadep ke selatan. Kalau ini dalam rangka tunduk pada perintahnya Allah, itulah sholat kolbu.
kolbu. Wajahnya Allah ada di mana-mana. Jadi hidup yang selalu mempertimbangkan apa keinginannya Allah, apa yang dimaui Allah. Itulah sholat kolbu. Prinsipnya apa? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehari-hari hidup kita bawalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku tunduk, aku menyembah, dan hanya padamu aku minta tolong. Jadi meskipun keluar dari masjid, sudah selesai sholat wajibnya, kolbunya harus tetap sholat. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah nanti kualitas sholat yang bisa tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau kalian heran, Pak, ini ada orang sholat wajibnya rajin, tiap hari ke masjid, 5 waktu gak pernah telat, tapi kok masih mau korupsi ya? Masih mau menyakiti orang lain ya? Kata-katanya masih menyakiti hati orang lain. Nah, itu yang sholat baru fisiknya, kalbunya belum sholat. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya harus sholat kolbu. Tidak hanya di masjid, tapi setiap detik kehidupannya isinya adalah sholat. Itulah nanti yang disebut sholat batin. Zakat sekarang, namanya aja ibadah. Ada zakat batin. Zakat batin itu yang jelas menyucikan harta dan diri. Jadi zakat itu kalau istilah di kitab itu sedekah yang indah. Diingat-ingat kalau zakat jangan mikir balasan. Kalau sedekah jangan mikir balasan. Yang jelas mikir balasan itu menunjukkan tidak ikhlas. Saya sedekah sekian, tenang aja, nanti kembalinya. Itu berarti mikir balasan. Itu namanya sedang dagang sama Allah. Mana uangnya? Semua sini. Kita sedekahkan. Tunggu aja, besok akan kembali berkali-kali lipat. Nah, itu mikir kembalian. Apalagi kembalian yang lebih banyak daripada yang dibayarkan. Itu namanya dagang. Jadi rumus pertama orang zakat, jangan mikir kembalian. Terus rumus kedua apa? Zakat ini satu, termasuk sedekah, satu jalan untuk menaklukkan ego. Orang itu biasanya sama miliknya itu melekat. Duekku, milikku. Jangan sentuh milikku, hati-hati tak sikat kamu. Nah, itu kan orang biasanya gitu egoisnya. Motorku, habis dipinjam temenmu terus enak aja minjem, bannya gembos, bensin gak diganti. Itu kan ciri manusia kan gitu, melekat sama kepemilikannya. Perintah zakat, perintah sedekah itu latihan membunuh egomu yang tadi melekat sama dunia itu loh. Latihan dipisah, itu antara lain lewat zakat. Dan jangan dikira kamu zakat, kamu sedekah itu nolong orang. Berapa kekuatanmu untuk bisa nolong orang? Kalau Allah mau, orang itu bisa dibikin kaya semua. Enggak. Kalau Allah mau nolong, dan Allah pasti bisa nolong, orang miskin sudah ditolong semua. Itu urusannya bukan kamu yang nolong. Itu ujian dari Allah. Melatih egomu menunjukkan keikhlasanmu. Jangan dikira, wah setelah dia miskin, sekarang tak tolong, baru dia kaya. Enggak, bukan kamu yang bikin dia kaya. Jadi kalau Allah mau, semua kebutuhan orang fakir miskin akan terpenuhi. Maka kalau berzakat, jangan niat bantu. Jangan salah, kamu membantu orang karena kasihan, itu juga termasuk ada kesombongan di situ. Emangnya Allah tidak bisa nolong dia? Pasti bisa. Maka kalau kamu zakat, niatilah lillahi ta'ala. Karena Allah merintah saya zakat. Kenapa? Aku itu cuma hambanya Allah kok.
Kalau aku punya sesuatu itu berarti titipan dari majikanku. Siapa? Allah. Hamba itu kan tidak punya apa-apa. Dia miliknya majikannya. Maka semua yang dimiliki hamba itu hakikatnya titipan dari Allah. Tidak layak kita merasa itu hak milik. Dan seorang mukmin sejati tidak pernah mikir selain Allah. Maka apapun yang terjadi dengan dunianya, termasuk berkurangnya hartanya, bagi dia sama sekali nggak masalah. Tidak menggelisahkan. Meskipun bolak-balik di rumahnya ada orang minta-minta, semuanya dikasih seikhlasnya dia. Kan kita sering kan ada orang minta, orang ngemis lah, ada orang di rumah, orang ngamen lah, yang sering bikin kita sebel itu kan. Dari pesantren mana datang, kita wawancarai sampai setengah jam, ngasihnya cuma 5.000. Ini pesantren mana, buktinya mana, suratnya dari Pak RT mana suratnya itu. Nanti akhirnya, wah saya tidak percaya nih mas, ini untuk ongkos saja 2.000. Sering kan kita gitu, pelitnya kita. Oke, ya seandainya ditipu emangnya urusan kita. Kasih aja kalau ada loh ya, kecuali kalau sama-sama ndak punyanya. Mohon maaf ya mas, bukannya nggak mau ngasih, saya juga ndak punya. Ndak apa-apa. Nanti yang ngasih malah yang nyari sumbangan, kalau gitu tak sangoni mas itu. Oke, nah itu mental dermawan. Puasa. Kalau puasa sama, puasa lahir, puasa batin. Puasa batin itu kemampuan kita mengendalikan sendiri full time. Kalau puasa lahir kan yang wajib 1 bulan Ramadan. Tapi puasa batin kemampuan kita untuk tidak tergoda, terkendali menghadapi dunia. Satu-satunya orientasi kita hanya Allah. Pingin sih ini, tapi kalau ini Allah tidak suka. Tidak aku Allah saja. Pingin sih itu, tapi kalau kayak gitu Allah tidak suka. Tidak Allah saja. Itulah puasa batin. Kalau puasa batin, anytime. Kayak sholat tadi. Kalau yang lahir sih cuma yang wajib 1 bulan Ramadan. Puasa batin katanya Syekh Abdul Qadir Jailani ya bisa batal juga. Batalnya apa? Kalau kita tergoda oleh dunia, berarti saat itu kita batal. Kalau batal gimana? Ya dimulai lagi dari awal. Jadi itulah puasa lahir dan puasa batin. Haji. Ini haji saya nggak sempat nerjemah, tak potong aslinya. Kalau haji syariat kita sudah tahu ada manasiknya. Kalau haji hakikat gimana? Fazadahu wa rokhilatahu awalan al-mailu ila sohibit talqin wa akhodahu minhu. Ini maksudnya apa? Untuk haji rohani, haji itu kan perjalanan suci. Perjalanan suci kalau rohani namanya suluk. Adanya di mana? Tasawuf. Jadi haji rohani itu ya para sufi yang melakukan riyadhah. Yang pertama apa? Carilah guru yang ngerti untuk belajar. Setelah itu apa? Summa mulazamata dzikri bil lisan. Setelah itu amalkan dengan lesanmu. Setelah itu wa mulakhadzatu maknahu. Perhatikan maknanya hatta tahsila hayatal qalbi lahu. Zikir dengan lesan, perhatikan maknanya, karena zikir ini bisa menghidupkan kolbu. Kalau kolbu sudah hidup dengan zikir lesan, summa yastahilu bi dzikril batin. Batinmu akan zikir juga. Hatta yusoffihi mulazamata asma'is sifat. Sampai kemudian batinmu yang tiap hari zikir itu menemukan nama-nama, menemukan tajallinya Tuhan. Fatadhura ka'batas sir. Sehingga tampaklah Ka'bahnya yang hakiki, Ka'batas sir, Ka'bah rahasia. Ka'bah rahasia itu apa? Batinmu, hatimu. Bi anwaris sifat. Dengan
cahaya sifat-sifat Allah. Dan itu ada ayatnya. Allah itu kan ketika nyuruh Ibrahim sama Ismail untuk bangun Ka'bah kan pertama-tama disuruh mensucikan batin. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antahhiro baitiya lit-ta'ifina. Jadi bukan bangun tapi menyucikan. Menyucikan Ka'bah. Ka'bah yang di mana? Di dalam dirimu. Makanya dulu Syekh Hamzah Fansuri berjalan kemana-mana sampai Mekah, sampai Thailand, sampai nyari Ka'bah, nyari Tuhan. Di dalam Ka'bah pun tidak ketemu. Ketemunya di dalam hati. Itu Ka'bah itu sir. Tawaflah di sana. Kalau nggak ada kesempatan haji lahir, haji batin. Syukur-syukur bisa dua-duanya lahir dan batin. Nah itu kalau haji. Kalau zikir, ini ibadah semua. Kalau zikir, nggak saya baca ya, langsung ringkas. Ada zikir lisan, ada zikir nafas, ada zikir qalb, ada zikir ruh, ada zikir sir, ada zikir khafi, ada zikir ahfal khafi. Itu dari luar semakin ke dalam, semakin ke dalam. Saya jelaskan agak cepat, nanti dengarkan rekamannya lagi. Yang pertama zikir lesan, gampang. Mulutmu menyebut asmanya itu zikir lesan. Tujuannya apa zikir lesan? Mengingatkan hati. Yudzakirul qalb, biar gak lupa sama Allah, dibantu oleh lesannya. Karena hati ini sering bolak-balik. Kalau kualitasnya sudah bagus, zikir nafas. Zikir nafas itu zikrun ghairu mafsmu. Kalau hatimu bilang Allah, kamu bisa merasakan. Mulutnya diem. Tapi di sini Allah, Allah itu zikir nafas. Orang bilang suara hati. Kayak ada film yang bisa mendengarkan hatinya orang ngomong. Kata hatimu apa? Wah kedengeran. Itu nafas. Jadi zikir nafas itu ya sama sebenarnya kayak mulut tapi yang membunyikan sini. Kayak perasaanmu ngomong Allah, Allah itu zikir nafas. Naik level lebih dalam zikir qalb. Zikir qalb itu tidak lagi cuma ngomong Allah, Allah. Tapi hatinya mulai mengamati hakikat Allah. Kebesarannya sama keindahannya. Itu zikir qalb. Semakin fokus, semakin konsentrasi pada Allah. Tidak hanya mengucapkan Allah. Itu zikir qalb. Yang keempat zikir ruh. Zikir ruh itu musyahadatu anwari tajalliyatis sifat. Zikir ruh itu ketika orang melihat apapun yang terlihat hanya Allah. Itu ruhmu berarti zikir terus. Kamu lihat pohon, Allah yang terlihat. Lihat makhluknya apapun, Allah yang terlihat. Itu zikir ruh. Berarti kemana-mana ruhmu berzikir. Karena selalu di mana-mana kamu lihat Allah. Kamu selalu ingat Allah. Itu namanya zikir ruh. Semakin dalam ada zikrus sir. Itu semakin, kalau tadi apa-apa yang dilihat hanya Allah. Kalau ini sudah fokus ke Allah saja, akhirnya memahami rahasia di balik apa-apa tadi. Tidak lagi fokus di apa-apanya. Tidak lagi fokus di tumbuhannya, di hewannya, di manusianya. Tapi rahasia di balik ciptaan itu, di situ ada Allah. Itu namanya zikir sir. Sudah mulai fokus ke Allah saja. Semakin dalam namanya zikir khafi. Kalau zikir khafi ini bukan lagi tajallinya Allah yang jadi fokus. Kalau tadi kan yang roh itu yang dilihat tajallinya Allah. Terus masuk ke sir, rahasia dari tajallinya Allah itu yang difokusi. Kalau sudah khafi, Allah saja. Hakikatnya itu Allah itu apa? Makanya ada istilah fi maq'adi sidqin. Tempat duduk yang benar. Maksudnya posisi dan hakikat Allah itu apa? Itu zikrul khafi. Sudah tidak ada apa-apa lagi yang dipahami, difokusi, cuma hakikat Allah. Baru yang terakhir zikru ahfal khafi.
Khofi itu samar, samar yang paling samar. Samar yang paling samar itu fana. Bahkan dirinya sendiri nggak ada, yang ada hanya Allah. Itu zikir ahfal khofi. Dan 7 level zikir ini sifatnya hierarkis. Semakin naik kelas, semakin naik kelas. Diteorikan nggak ada gunanya, praktekkanlah. Ya, batinmu, hidupmu, sampai dirimu sendiri lenyap, yang ada hanya Allah. Berarti sampai ke level fana. Namanya zikru ahfal khofi. Terus bagian akhir dari kitab itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan, hati-hati ya, kalau kita sudah jadi orang baik, sering-sering ada penyusup. Penyusupnya itu apa? Sifat-sifat buruk yang kita tidak sadar. Orang baik yang tersusupi sifat buruk, ya karakternya berarti dia sekarang jadi orang buruk. Dan itu katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, contoh hadisnya banyak. Misalnya, marah itu merusak keimanan sebagaimana cuka merusak madu. Al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul khallu pada madu. Jadi hati-hati ya orang beriman, ojo nesunan, ojo ngamuan. Kalau kamu ngamuan, imanmu rusak. Jangan beragama dengan marah. Marahmu itu merusak imanmu sebagaimana cuka merusak madu. Ini hadis populer sebenarnya, cuma kita jarang merenung, jarang tafakur. Jangan-jangan kita golongan orang beragama yang ngamuan. Begitu kamu ngamuan, ya berarti imanmu rusak. Kayak madu yang dirusak oleh cuka. Ada lagi contohnya, al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narol khatobah. Ini hafalan zaman sanawiyah dulu. Hasad itu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Hasad itu seneng lihat orang lain sumpek, dan sumpek lihat orang lain seneng. Itu namanya hasad. Kalau kamu hasad, kebaikanmu habis terbakar. Ada lagi, ghibah. Ini yang mungkin kamu jarang dengar ya. Al-ghibatu asyaddu minas zina. Ghibah itu ngomong orang lain, menggunjing yang tiap hari kita lakukan lewat Facebook, WA. Itu asyaddu minas zina. Lebih buruk daripada zina. Dahsyat ya. Tapi jangan dibalik ya. Daripada kita ghibah, zina aja lah. Iya, mikirmu mesti gitu. Ya, hati-hati jangan ghibah. Ini kalau di Sirul Asror nanti di bawah ada. Kalau pingin ngejar sanatnya ada rangkaian sanatnya. Ada lagi, al-fitnatu na'imatun. Fitnah itu sesuatu yang tertidur. Dan Allah melaknat siapapun yang membangunkannya. Siapa yang suka fitnah, bikin berita hoax, Allah akan melaknatnya. Orang bakhil itu tidak akan masuk surga meskipun dia abid atau zahid. Ada lagi, riya itu syirik khafi, syirik yang tersamar. Ada lagi, para pemfitnah itu tidak akan masuk surga. An-nammamu la yadkhulul jannah. Ini hadis-hadis yang menunjukkan sebaik apapun kamu, kalau menyusup dalam dirimu sifat-sifat buruk, maka tidak ada gunanya kebaikanmu semuanya. Ibadahmu, kesolehanmu, segalanya akan rusak kalau dia masuk sifat-sifat buruk. Namanya orang-orang yang mufsidin, rusak dan merusak. Maka hati-hati dengan moralmu, mentalmu.